sejahtera saudara-saudara sekalian yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan di dalam semuanya ini saudara harus menjadi pribadi yang memberlakukan firman Tuhan dalam kehidupan keseharian. Hari ini kita akan kembali dalam renungan harian kita yang terambil dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-18. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu yang akan kami sampaikan. Berkatilah setiap pendengar dan mereka akan mengalami kuasa firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam nas kita hari ini dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18, saya akan berikan tema mengalahkan kuasa setan. Mengalahkan kuasa setan atau mengalahkan kuasa kegelapan. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita dapat memperhatikan dan juga dapat menjumpai banyak perihal-perihal yang terjadi, bahwa kuasa kegelapan yang saat ini merongrong manusia sehingga manusia ingin dijauhkan daripada kebenaran Allah. Manusia dirongrong oleh kuasa kegelapan supaya manusia tidak cinta akan Tuhan, melainkan mereka boleh cinta kepada kejahatan. Jadi dunia ini penuh dengan berbagai tipuan-tipuan yang dilakukan oleh iblis melalui cara yang licik. Jikalau kita hidup di dalam kebenaran, pasti kita akan memahami siasat-siasat daripada si setan. Tetapi jikalau kita tidak tinggal dalam kebenaran, tentu kita akan terhanyut oleh karena tipuan iblis ini. Nah, ada banyak sekali yang terjadi sehingga kita tidak bisa melawan kuasa setan itu. Karena itu firman Tuhan hari ini menjelaskan pada kita bagaimana kita bisa melakukan kuasa kegelapan itu atau kuasa setan itu. Alkitab dengan jelas menggambarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa untuk mengalahkan si setan ini, maka dikatakan pergunakanlah perisai iman. Pergunakanlah perisai iman itu sebagai senjata pamungkas, yaitu suatu keyakinan kepada Kristus bahwa kita bisa mengalahkan setan ini dengan cara beriman atau percaya sungguh-sungguh dengan Kristus. Ketika saudara percaya dengan Kristus Yesus, maka kebenaran firman Allah itu yang menjadi senjata. Firman Tuhan yang saudara dengar, yang saudara bisa baca Alkitab, itulah yang akan melatih saudara untuk bisa melakukan kuasa kegelapan. Karena firman Allah, saudara akan mengerti kehendak Allah dan saudara akan hidup di dalam kebenaran. Karena hari-hari ini, di akhir zaman ini, banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bagaimana situasi kehidupan saudara hari ini? Apakah saudara memang hidup di dalam kebenaran firman-Nya, atau saudara saat ini masih diperdaya oleh kuasa kegelapan dan saudara hidup dalam kuasa kegelapan dan saudara tidak bisa mengalami kemenangan? Karena itu, untuk mengalahkan kuasa kegelapan, Alkitab dengan jelas yang digambarkan dalam firman Tuhan hari ini di ayat yang ke-16 dikatakan begini, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Artinya apa? Dengan iman dan suatu keyakinan yang teguh kepada Kristus, dan dikatakan bahwa pedang roh atau firman Allah yang menjadi kekuatan kita, dan juga ada hal yang kedua, yaitu doa. Firman Allah dan doa ini merupakan hal yang sangat penting yang tidak bisa dapat dipisahkan. Kalau orang Kristen memiliki cara hidup seperti ini, yang memiliki keyakinan kepada Kristus Yesus, mereka akan mengalami kemenangan. Tetapi banyak hal yang hari ini kita lihat bahwa banyak orang yang gagal untuk melawan kuasa kegelapan. Mereka justru hidup di dalam kehidupan dalam dosa. Mereka gagal untuk percaya dengan Kristus. Bahwa Yesus sudah menunjukkan teladan, Yesus sudah mati bangkit, dan banyak mujizat terjadi, tetapi banyak orang yang tidak mau untuk mengalami hal demikian. Jadi manusia ragu terhadap Kristus Yesus yang berkuasa, ragu terhadap firman-Nya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan, dalam melayani pekerjaan pelayanan ini banyak hal yang terjadi. Ada banyak orang yang ketika saya doakan di dalam nama Yesus Kristus, penyembuhan boleh terjadi. Sehingga demikian ada yang kena santet, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Ada kuasa Allah dalam diri kita karena firman. Maka demikian jangan sampai kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh Maka dikatakan berdoa tanpa putus-putusnya atau tanpa henti-hentinya. Artinya senantiasa kita berdoa dalam Tuhan.
Karena itu yang memberikan kekuatan. Firman Allah menjadi senjata yang terpenting dalam hidup kita. Iman dengan Kristus, membaca firman-Nya dan senantiasa berdoa, maka ini akan menjadi jaminan dalam hidup orang Kristen supaya bisa mengalahkan tipuan daripada si jahat. Saudara dikasih Tuhan dimanapun berada hari ini, saudara yang mengenal firman Tuhan hari ini, ya mungkin ada saudara yang saat ini terlibat dalam kuasa-kuasa kegelapan, saudara bertobat cepat mungkin supaya saudara tidak ditipu oleh si jahat ini, melainkan saudara boleh hidup dalam kebenaran Allah. Saudara dikasih Tuhan dimanapun berada, ya di sini saya menyatakan kepada kita, jika ada yang membutuhkan pelayanan doa, ya silakan untuk menghubungi saya supaya dapat dilayani, ya pelayan doa. Yang sakit, yang mungkin ada pelayanan, yang mungkin pelayan pelepasan, ya silakan menghubungi ke saya supaya dapat dilayani. Ya walaupun jarak jauh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, tidak dapat membatasi kuasa Allah. Ya, nanti saya akan berikan nomor saya untuk dapat menghubungi saya jika ada yang membutuhkan pelayanan. Karena apa? Saat ini kita mau supaya hidup kita mengalami kuasa kemenangan. Bagaimana kita bisa mengalami kemenangan? Karena itu didasarkan pada keputusan dan hidup manusia Allah, di mana percaya dengan Yesus sungguh-sungguh, karena iman yang benar, iman yang tertuju kepada Allah. Karena itu akan mengalami kuasa datang dari Kristus, sehingga kita bisa mengalahkan kuasa si setan ini. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ada banyak hal yang sudah terjadi, mujizat Tuhan boleh terjadi, di mana kuasa Allah boleh dinyatakan. Melalui renungan hari ini, saudara dikasih Tuhan, siapapun kita yang sudah mendengar renungan hari ini, percaya bahwa kalau kita mengalami kekuatan itu hanya datang dari Tuhan. Temukan kekuatanmu di dalam Tuhan, karena Dialah yang sanggup memberikan kedamaian dan kekuatan baru, sehingga saudara menjalani hidup ini dengan kekuatan Allah. Ada banyak orang yang lemah, banyak orang yang saat ini berputus asa. Datang kepada Tuhan Yesus, saudara akan disembuhkan dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Kira kepada firman Tuhan hari ini dapat memberkati saudara, dan saya katakan sekali lagi, saudara yang membutuhkan pelayanan doa, saudara yang membutuhkan pelayanan, mungkin ada yang sakit, mau didoakan baik jarak dekat maupun jarak jauh, tidak mustahil. Nanti saya akan memberikan nomor saya untuk melalui WhatsApp, ya, secara video call, maka di situ diadakan pelayanan. Sehingga dengan demikian saudara yang mengalami sakit penyakit, kita yakin dan percaya Tuhan dapat menyembuhkan saudara. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini menjadikan kita supaya kita kuat dalam Tuhan, dan gunakanlah perisai iman, tetaplah berdoa, dan firman Tuhan yang harus direnungkan, yang harus dibaca untuk melatih saudara, melatih roh saudara, agar saudara hidup berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan dapat memberkati firman-Nya hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Terima kasih atas kasih setia-Mu. Bila firman-Mu yang dengar hari ini, setiap pribadi diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Kristus Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Amin.